Selamat datang di Cerita Hening, tempat di mana cerita terasa lebih tenang. Temani malam ini dan biarkan dirimu sejenak beristirahat. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Desa itu sederhana, tenang, dan hampir tidak pernah berubah. Di siang hari, Arka menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bekerja, berjalan melewati jalan yang sama, menyapa orang-orang yang sama. Tidak ada yang istimewa, namun juga tidak ada yang kurang. Hari-harinya terasa cukup, namun setiap malam ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Saat matahari tenggelam dan cahaya perlahan menghilang dari langit, perasaan itu mulai datang. Pelan, tanpa suara. Seperti bayangan yang tidak terlihat, namun selalu ada. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin yang menyentuh dedaunan. Bahkan suara langkah kaki di kejauhan pun tidak terdengar. Seolah dunia berhenti sejenak. Seolah waktu memilih untuk diam. Arka duduk di dekat jendela kamarnya. Tubuhnya diam. Matanya menatap keluar. Gelap membentang di hadapannya. Bukan gelap yang menakutkan, namun gelap yang dalam. Langit tidak sepenuhnya hitam, namun cukup untuk membuat segala sesuatu terasa jauh. Arka tidak mencari apa-apa. Ia hanya melihat. Namun semakin lama ia terdiam, semakin jelas perasaan itu muncul. Sebuah rasa yang tidak asing, namun juga tidak pernah benar-benar ia pahami. Kosong. Bukan kosong karena tidak ada apa-apa, namun kosong seolah ada sesuatu yang seharusnya ada, namun tidak ia temukan. Arka menarik nafas perlahan, panjang, tenang. Namun perasaan itu tidak pergi. Ia tetap ada. Lebih halus, namun lebih dalam. Arka menundukkan sedikit pandangannya. Tangannya terdiam di atas lututnya. Ia tidak merasa takut, tidak juga gelisah. Namun untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu, bahwa selama ini ia tidak benar-benar sendirian. Namun malam itu terasa berbeda, lebih sepi, lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, di tengah keheningan yang begitu luas, Arka merasa benar-benar sendiri. Bukan pertama kalinya Arka merasakan itu. Perasaan yang datang tanpa bentuk, tanpa alasan yang jelas. Perasaan kosong, namun bukan kosong yang ringan. Bukan juga kosong yang sekedar lewat, melainkan kosong yang perlahan menetap. Seperti ada ruang di dalam dirinya yang tidak terisi. Dan anehnya, ia tidak tahu apa yang hilang. Tidak ada sesuatu yang benar-benar ia kehilangan. Tidak ada kejadian yang mengubah hidupnya secara tiba-tiba. Semua masih sama. Semua masih berjalan seperti biasa. Namun tetap saja, perasaan itu ada. Kadang datang saat ia sedang diam. Kadang muncul saat ia menatap langit malam. Dan setiap kali itu terjadi, ia hanya bisa merasakannya, tanpa bisa menjelaskan. Arka pernah mencoba mengabaikannya. Ia mengalihkan pikirannya, menyibukkan diri lebih lama, berjalan lebih jauh, berbicara lebih banyak. Namun saat malam datang, semua itu tidak lagi berarti. Karena perasaan itu selalu menemukan jalannya kembali. Pelan, sangat pelan. Seperti langkah yang tidak terdengar, namun pasti mendekat. Dan setiap kali ia datang, perasaan itu terasa sedikit berbeda. Bukan semakin keras, bukan semakin mengganggu, namun semakin dalam. Seolah tidak ingin diperhatikan di permukaan, namun ingin dipahami lebih jauh. Arka tidak melawannya lagi. Ia mulai diam, membiarkan perasaan itu hadir, duduk bersamanya di dalam keheningan malam. Dan di dalam diam itu, ia mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin perasaan ini bukan untuk dihindari, bukan juga untuk dihilangkan, namun untuk didengar. Karena di balik rasa kosong itu, mungkin ada sesuatu yang selama ini ia lewatkan. Dan malam itu, perasaan itu kembali. Lebih pelan, lebih halus. Namun entah mengapa, terasa lebih dekat dari sebelumnya. Seolah sedang menuntunnya ke arah yang belum ia mengerti. Malam itu, tanpa alasan yang jelas, Arka berdiri. Tidak ada suara yang memanggilnya. Tidak ada kejadian yang mendorongnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tidak ingin tetap diam. Perasaan itu kembali hadir.
lebih dekat, lebih terasa. Dan untuk pertama kalinya, Arka tidak mencoba mengabaikannya. Ia membiarkannya. Tubuhnya bergerak pelan, langkahnya ringan. Ia berjalan menuju pintu rumahnya. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin. Sejenak ia terdiam. Bukan karena ragu, namun karena menyadari bahwa langkah ini berbeda dari biasanya. Namun, ia tidak berhenti. Perlahan, ia membuka pintu itu. Suara engsel terdengar sangat halus, hampir tidak terdengar. Udara malam langsung menyambutnya. Dingin, namun bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang lembut, menyentuh wajahnya, menenangkan nafasnya. Arka melangkah keluar. Kakinya menyentuh tanah. Pelan, ia berdiri sejenak di depan rumahnya, menatap ke arah jalan yang gelap. Desa itu tertidur. Tidak ada cahaya dari jendela. Tidak ada suara dari kejauhan. Hanya keheningan. Namun kali ini, keheningan itu tidak terasa kosong. Seolah ada sesuatu yang menunggunya. Arka menarik nafas perlahan, panjang, tenang. Dan tanpa berpikir panjang, ia mulai berjalan. Tidak ada tujuan, tidak ada arah yang jelas. Ia hanya melangkah, mengikuti sesuatu yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah jalan itu sudah ia kenal. Padahal, ia tidak tahu kemana ia pergi. Angin malam kembali berhembus pelan, menyentuh bajunya, mengikuti langkahnya. Dan di dalam keheningan itu, Arka terus berjalan, bukan untuk mencari sesuatu di luar sana. Namun tanpa ia sadari, ia sedang mendekati sesuatu yang selama ini ada di dalam dirinya. Desa itu tertidur, benar-benar tertidur. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada suara percakapan yang tersisa. Lampu-lampu jalan menyala redup, cahayanya samar. Tidak cukup terang untuk mengusir gelap, namun cukup untuk menunjukkan arah. Jalanan kosong, panjang, dan terasa lebih luas dari biasanya. Arka berjalan di tengahnya, pelan, tanpa terburu-buru. Setiap langkahnya terdengar jelas, langkah kaki yang sederhana, namun terasa lebih nyata dari biasanya. Seolah keheningan malam memperkuat setiap gerakan, setiap nafas, setiap detik yang berlalu. Tidak ada gangguan, tidak ada hal lain yang mengalihkan, hanya dirinya dan jalan yang ia lewati. Arka tidak melihat ke belakang, tidak juga melihat terlalu jauh ke depan. Ia hanya berjalan. Namun di dalam keheningan itu, ia mulai merasakan sesuatu. Sebuah arah, bukan arah yang bisa ia lihat, bukan jalan yang ditunjukkan oleh tanda, namun arah yang terasa. Seperti ada sesuatu yang perlahan menuntunnya, tidak menarik, tidak memaksa, namun hadir dengan cara yang sangat halus. Arka tidak mencoba memahaminya. Ia tidak bertanya, karena setiap langkah yang ia ambil terasa benar, seolah ia tidak sedang berjalan tanpa tujuan, melainkan sedang menuju sesuatu. Sesuatu yang belum ia pahami, namun entah mengapa terasa penting. Angin malam kembali berhembus pelan, menyentuh wajahnya, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Lampu-lampu di sepanjang jalan mulai berjarak lebih jauh. Cahaya semakin jarang. Namun Arka tidak berhenti. Ia terus melangkah. Karena jauh di dalam dirinya, perasaan itu semakin jelas. Bahwa perjalanan ini bukan sekadar langkah di jalan yang sepi, namun sebuah perjalanan menuju sesuatu yang selama ini ia rasakan, namun belum pernah ia temukan. Dan di bawah langit malam yang diam, di antara jalan yang kosong, seorang pemuda terus berjalan, mengikuti sesuatu yang belum ia mengerti. Namun perlahan, mulai ia percayai. Di ujung jalan, Arka melihat sesuatu. Awalnya samar, hampir tidak terlihat, seperti titik kecil di tengah gelap.
Ia berhenti melangkah. Matanya mencoba menyesuaikan. Dan perlahan, sesuatu itu menjadi lebih jelas. Sebuah cahaya kecil, tidak besar, tidak menyilaukan, namun cukup untuk terlihat di antara gelap yang mengelilinginya. Cahayanya lembut, tidak seperti lampu, tidak juga seperti pantulan. Lebih tenang, lebih hidup. Arka tidak bergerak. Ia hanya menatap. Ada sesuatu dari cahaya itu yang terasa berbeda. Bukan sekadar benda yang ia lihat, namun seperti kehadiran. Cahaya itu tidak diam. Ia bergerak pelan, sangat pelan. Melayang sedikit ke satu arah, lalu berhenti. Kemudian bergerak lagi, seolah tidak ingin pergi jauh, namun juga tidak ingin tetap di tempat. Seolah sedang menunggu, seolah sedang memberi tanda. Arka masih terdiam, namun kali ini bukan karena ragu, melainkan karena merasakan sesuatu. Perasaan yang sama yang sejak tadi ia ikuti, kini terasa lebih jelas, lebih dekat. Cahaya itu berkelip halus, sekali, dua kali, seolah menyadari bahwa ia sedang diperhatikan. Dan di dalam keheningan itu, Arka merasakan sesuatu di dalam dirinya bergerak. Bukan tubuhnya, namun hatinya. Sebuah dorongan yang sangat halus. Tidak memaksa, tidak mendesak, namun cukup untuk membuatnya mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang harus dihindari. Arka menarik napas perlahan. Matanya tetap tertuju pada cahaya itu. Dan tanpa suara, tanpa kata-kata, hatinya berkata satu hal, ikuti. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak membutuhkannya. Karena sesuatu di dalam dirinya sudah merasa yakin. Cahaya itu kembali bergerak, pelan, tenang, seolah menunggu langkah pertama. Dan di bawah langit malam yang sunyi, di ujung jalan yang kosong, seorang pemuda berdiri diam, bersiap untuk mengikuti sesuatu yang tidak ia pahami, namun terasa begitu dekat. Arka melangkah. Langkah pertamanya pelan, namun pasti. Matanya tetap tertuju pada cahaya kecil itu, yang bergerak tenang di depannya. Ia tidak bertanya, tidak mencoba memahami, karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu. Cahaya itu bergerak, tidak cepat, tidak juga lambat, seolah menyesuaikan dengan langkah Arka. Tidak ada suara, tidak ada angin yang berbisik, tidak ada daun yang bergesek. Keheningan itu begitu utuh, seolah dunia di sekelilingnya ikut berjalan pelan. Yang terdengar hanya langkah, langkah yang sederhana, namun terasa semakin dalam. Dan perasaan itu, yang sejak tadi ia rasakan, kini semakin jelas. Bukan lagi sekadar bayangan, namun seperti arah. Seperti sesuatu yang selama ini jauh, kini mulai mendekat. Arka terus berjalan. Cahaya itu tetap di depannya. Tidak pernah terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Seolah selalu menjaga jarak, agar Arka tetap mengikutinya. Jalan yang ia lewati mulai berubah. Rumah-rumah perlahan menghilang. Lampu-lampu tidak lagi terlihat. Tanah di bawah kakinya terasa berbeda, lebih lembut, lebih alami. Ia tidak lagi berada di dalam desa. Namun Arka tidak berhenti. Ia terus melangkah. Bukan karena penasaran, namun karena percaya. Percaya pada sesuatu yang bahkan tidak bisa ia lihat sepenuhnya. Langit di atasnya terasa lebih luas. Bintang-bintang tampak lebih jelas. Udara malam menjadi lebih tenang, lebih dalam. Cahaya itu bergerak sedikit lebih jauh, mengarah ke tempat yang gelap, namun terasa tidak menakutkan. Seolah ada sesuatu di sana yang menunggunya. Arka tidak ragu, karena semakin ia berjalan, semakin ia merasa bahwa ia tidak sedang tersesat, namun sedang dibawa, menuju tempat yang belum pernah ia datangi. Namun entah kenapa, terasa seperti sesuatu yang sudah lama menunggunya. Dan di dalam keheningan yang semakin dalam, di bawah langit yang luas tanpa batas, Arka terus berjalan, mengikuti sesuatu yang tak terlihat, namun perlahan mulai ia percayai sepenuhnya. Langkah Arka perlahan melambat.
Cahaya kecil itu mulai bergerak lebih pelan, seolah perjalanan ini hampir sampai. Dan tak lama kemudian, Arka berhenti. Ia sampai di sebuah tempat yang sunyi. Bukan sunyi seperti jalanan desa, bukan juga sunyi yang kosong, namun sunyi yang terasa hidup. Di hadapannya terbentang sebuah lapangan kecil, dikelilingi pepohonan yang berdiri diam. Daun-daunnya tidak banyak bergerak, namun sesekali terdengar gesekan halus yang nyaris tak terdengar. Rumput di bawah kakinya terasa lembut, seolah sudah lama tidak dilalui siapapun. Tempat itu tidak asing, namun juga tidak benar-benar ia kenal. Seperti sesuatu yang pernah ia lihat, namun terlupakan. Angin berhembus pelan, menyentuh wajahnya, membawa rasa tenang yang berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih dekat. Langit di atasnya terbuka luas, tanpa batas. Bintang-bintang tampak lebih terang, lebih jelas, seolah jaraknya lebih dekat dari biasanya. Cahaya kecil itu melayan ke tengah lapangan. Gerakannya semakin lambat, hingga akhirnya ia berhenti. Diam, tidak bergerak lagi. Hanya melayang pelan di udara, seperti menunggu sesuatu. Arka melangkah mendekat, perlahan, tanpa suara. Setiap langkahnya terasa ringan, seolah tempat itu menerima kehadirannya. Ia berhenti beberapa langkah dari cahaya itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat, ia merasakan. Ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah, sangat halus, namun jelas, seperti sesuatu yang selama ini tertutup, perlahan terbuka. Bukan karena dipaksa, namun karena ia akhirnya berhenti dan benar-benar hadir. Arka menarik napas dalam. Matanya mulai terasa lebih lembut. Tidak ada lagi rasa kosong. Yang ada hanyalah ketenangan yang perlahan memenuhi dirinya. Cahaya itu tetap diam, namun kehadirannya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Seolah bukan lagi sekadar sesuatu yang ia ikuti, namun sesuatu yang sudah lama menjadi bagian dari dirinya. Dan di tengah lapangan yang sunyi itu, di bawah langit yang luas, Arka berdiri diam, tidak mencari, tidak bertanya, karena untuk pertama kalinya, ia merasa telah sampai. Di tengah keheningan itu, Arka tidak bergerak. Ia berdiri di tempatnya, di antara angin yang lembut dan langit yang terbuka luas. Lalu perlahan, ia menutup matanya. Bukan karena lelah, bukan juga karena ingin beristirahat, namun karena ia ingin merasakan. Dan di dalam gelap yang tenang itu, ia mulai menyadari sesuatu. Ada yang berubah, bukan di sekelilingnya, bukan pada tempat itu, namun di dalam dirinya sendiri. Sebuah rasa muncul perlahan, sangat halus, namun semakin lama, semakin jelas. Kehangatan. Bukan kehangatan dari udara, bukan dari cahaya yang ia lihat sebelumnya, namun dari dalam dirinya. Seperti sesuatu yang sejak tadi tersembunyi, perlahan bangkit. Menyebar pelan, mengisi ruang yang selama ini terasa kosong. Arka tidak bergerak. Napasnya dalam, tenang. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan dirinya sendiri, tanpa gangguan, tanpa suara, hanya dirinya dan apa yang ada di dalamnya. Ketenangan itu datang, tidak tiba-tiba, tidak mengejutkan, namun hadir dengan cara yang sangat lembut, seperti sesuatu yang sudah lama ada, namun baru ia sadari. Arka merasakan hatinya, yang dulu terasa kosong, kini perlahan terisi, bukan oleh sesuatu dari luar, namun oleh sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam dirinya. Sesuatu yang pernah ia miliki, namun perlahan ia lupakan. Dan di dalam keheningan itu, ia akhirnya mengerti bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar kehilangan apapun.
Tidak ada yang hilang, tidak ada yang pergi. Yang terjadi hanyalah ia lupa. Lupa untuk berhenti, lupa untuk merasakan, lupa untuk mendengarkan dirinya sendiri. Cahaya kecil itu mungkin telah membawanya ke tempat ini, namun yang ia temukan bukan sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang lama, yang akhirnya ia sadari kembali. Arka tetap diam, matanya tertutup. Namun kali ini, ia tidak merasa kosong. Ia merasa penuh, dipenuhi oleh ketenangan yang sederhana, namun begitu berarti. Dan di bawah langit malam yang luas, di tengah keheningan yang dalam, seorang pemuda akhirnya menemukan bahwa yang selama ini ia cari tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk diingat kembali. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari mulai menyentuh langit. Lembut, tidak terburu-buru. Udara terasa lebih hangat, lebih hidup. Arka membuka matanya. Ia sudah kembali ke rumahnya, ke tempat yang sama seperti sebelumnya. Semuanya terlihat seperti biasa. Dinding yang sama, jendela yang sama, cahaya pagi yang masuk dengan cara yang sama. Tidak ada tanda bahwa malam itu pernah terjadi. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada cahaya kecil yang tersisa. Seolah semuanya hanya sebuah mimpi. Namun Arka tidak bingung. Ia tidak mencoba mencari penjelasan, karena ia tahu apa yang ia alami bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Ia duduk perlahan, menarik napas dalam, dan di saat itu, ia merasakannya. Perasaan yang berbeda, bukan lagi kosong, bukan lagi hampa, namun tenang, sangat tenang. Seperti sesuatu yang dulu hilang, kini telah kembali ke tempatnya. Arka tersenyum kecil. Ia tidak perlu keluar lagi, tidak perlu mencari kemana-mana, karena kini ia sudah tahu kemana harus kembali. Hari itu berjalan seperti biasa. Desa tetap sama. Orang-orang tetap melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berubah. Namun, Arka berbeda. Cara ia melihat, cara ia merasakan, semuanya menjadi lebih pelan, lebih dalam. Dan ketika malam kembali datang, ketika langit kembali gelap dan keheningan kembali menyelimuti desa, Arka duduk di tempat yang sama, di dekat jendela, menatap keluar. Namun kali ini, ia tidak lagi mencari, ia hanya merasakan. Dan di dalam gelap itu, ia tidak lagi merasa sendiri. Tidak ada lagi ruang kosong yang menekan. Tidak ada lagi perasaan yang membingungkan, karena ia sudah mengerti bahwa yang ia cari selama ini tidak pernah pergi, tidak pernah hilang. Ia hanya tersembunyi di balik sunyi, menunggu saat ia berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan. Arka menutup matanya perlahan, nafasnya tenang, dan untuk pertama kalinya, malam tidak lagi terasa dalam, namun terasa hangat, seperti pelukan yang lembut. Dan di dalam keheningan itu, seorang pemuda akhirnya beristirahat, bukan karena lelah mencari, namun karena ia telah menemukan apa yang selama ini selalu ada di dalam dirinya.